Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Budi, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, dengan NPM 1821020261. Kita di sini masih membahas persoalan tentang hukum perdata. Namun kali ini saya akan membahas tentang pengertian dasar hukum, syarat dan rukun dari peminangan. Penasaran dengan videonya? Langsung aja. Ya, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dari pengertian peminangan terlebih dahulu. Peminangan adalah suatu tindakan dari seorang laki-laki untuk meminta kepada seorang perempuan yang bukan muhrimnya yang di bawah kekuasaan walinya atau orang tuanya untuk dikawini. Dan peminangan ini adalah sebagai tindakan pendahuluan di mana sebelum perkawinan itu dilakukan. Menurut Sayyid Sabit dalam fikih sunnahnya, yaitu seorang laki-laki meminta seseorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dasar hukum peminangan sendiri adalah ada pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, nikahilah wanita dengan memperhatikan 4 faktor utama, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau akan berhasil baik. Hadis riwayat jamaah selain Tirmidzi. Jadi di sini dikatakan kalian menikahi seorang wanita itu harus melihat dari 4 faktor ya. Tapi yang paling utama itu adalah agama. Karena dalam Islam nikahilah seseorang yang sama dengan agamamu. Ada pula sumber yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kamu adalah lemah-lemah, maka nikahlah kamu dengan orang-orang asing. Adapun syarat peminangan di sini dikatakan yang pertama, tidak didahului oleh pinangan atau laki-laki lain. Jadi di sini kalian itu tidak boleh meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki lain. Jadi gitu guys ya. Yang kedua, yang dipinang tidak terhalang oleh syar'i yang menyebabkan tidak dapat dinikahi. Contohnya misalnya dia masih masa iddah, tidak boleh dilamar. Jadi kalian harus menunggu masa iddahnya sampai berakhir dulu. Adapun wanita-wanita yang boleh dipinang di sini, yang pertama, wanita yang akan dipinang itu tidak di dalam keadaan mempunyai suami. Jadi kalau dia punya suami, kalian gak berhak meminangnya ya, apalagi ngelamar, apalagi sampai menikahinya. Itu dalam Islam dilarang. Yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi untuk waktu tertentu ataupun selamanya. Karena di dalam Islam ada beberapa wanita yang dikatakan haram apabila dinikahi, contohnya seperti tadi, pada masa iddah atau habis diceraikan dengan suaminya, itu haram dinikahi untuk kalian ya. Adapun yang ketiga di sini tidak dalam keadaan iddah. Nah, iddah itu tadi pada masa iddahnya seseorang dicerai oleh seorang suaminya, kalau mereka belum menemukan keputusan dalam pengadilan, kalian tidak boleh meminang apalagi menikahinya. Yang terakhir di sini adalah hikmah daripada peminangan itu sendiri. Peminangan adalah tindakan yang cukup positif ya, karena ada maksud baik dari pihak laki-laki untuk melangsungkan perkenalannya secara jauh melalui jenjang pernikahan. Pernikahan sendiri yang pertama adanya tanggung jawab dari pihak pelamar, dapat lebih banyak mengenal kepribadian, keadaan kedua belah pihak itu menjadi lebih dekat, dan yang ketiga memberikan ketenangan di antara mereka. Yang terakhir menurut saya menjauhkan dari zina ya. Sekian dari saya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya terutama dan juga kalian yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih.